Dalam Pascal mirip-mirip dengan itu. Kita akan tahu bahwa kita langsung type rekaman sama dengan record dan seterusnya. Nanti kita lihat. Atau kita lihat kemarin di dalam tipe rekaman. Primitive access berikutnya adalah membaca data dari file. Ini read. Ini mirip juga dengan pembacaan dalam Pascal. Ya, membaca data dari file. Prosedur, read, input, nama arsip, dan rekaman. Jadi kalau dalam Pascal, biasa, read, kita hanya satu buah parameter. Ya, kalau di sini, read, ini ada dua parameter. Pertama adalah arsipnya atau filenya. Kemudian data yang akan dibuat. Primitive access. Primitive access berikutnya adalah read. Ini mirip dengan read dalam Pascal. Perhatikan di situ. Prosedur read, input, nama arsip, rekaman. IS-nya sembarang. File dalam keadaan terbuka, jadi siap untuk ditulis. Siap untuk dibaca. Kemudian F-nya adalah membaca data dan menyimpan ke variabel rekaman. Jadi perhatikan di situ. Kita tahu bahwa ini ada nama arsip. Kalau di dalam Pascal biasa kita hanya satu saja ya. Kita hanya tahu bahwa read adalah membaca data. Read misalnya A begitu, kita membaca variabel A. Kalau di sini ada dua, ada nama arsip dan rekaman. Jadi di sini kita membaca variabel file nama arsip disimpan ke dalam rekaman. Satu buah rekaman saja. Ya, gitu. Contohnya, contoh F1 adalah variabel untuk file. Kemudian di situ assign F1 C coba 1 txt. Kemudian reset F1. Jadi kita tahu ini siap dibaca. Oke. Kemudian kita pakai read F1 string 1. Ini artinya kita membaca satu record atau satu rekaman, satu record dalam file C coba 1 txt. Ya, gitu. Kalau hanya begini berarti kita ini adalah membaca rekaman pertama ya. Karena kan dia langsung rekaman pertama, record pertama gitu ya. Kalau kita membaca berikutnya, kita harus lakukan read lagi F1, string 1. String 1 sekali lagi, ini tipenya juga pasti adalah bentukan. Jadi kita harus pakai di situ ya, var string 1 titik 2 rekaman. Jadi kita pasti pakai var string 1 nantinya. String 1 kita pakai sebesar oke. Titik 2 rekaman. Perhatikan rekaman adalah sebuah tipe gitu ya. Berikutnya rename, kita mengganti nama ya. Prosedur rename, input nama arsip, kemudian string nama. Ya, kita mengganti nama di situ. Jadi mengganti nama secara fisik. Jadi di sini file dalam keadaan tertutup ya, close di situ. Perhatikan meskipun dia sudah di close, tapi F1 tetap merefer ke nama fisik tertentu yang tadi. Fs-nya dia mengganti nama file fisik menjadi string nama. Jadi kalau kita buat seperti ini, contoh assign depan sekali, kemudian di situ kita close, setelah kita close kita rename, kita bisa. Jadi rename F1 dengan C.2 asli. Jadi di sini nama coba 1 ini diubah menjadi asli. Ini diubah. Jadi kalau berikutnya kita mau buka lagi, kemudian kita lakukan misalnya kita sudah lakukan ya, kita lakukan assign F1 tadi. Kita lakukan misalnya di sini kita tulis lagi misalnya assign F1, C.2 coba begitu.
coba 1.txt gitu. Ya ini akan tidak ada ya. Kenapa? Karena kita sudah berubah menjadi C asli.txt begitu. Erase adalah menghapus file fisik dari media fisik ya, menghapus file fisik. Jadi ini hilang semua data dan nama filenya. Oke. Jadi prosedur erase input nama fisik. Perhatikan. Inputnya di sini adalah nama fisik dan file harus dalam keadaan tertutup ya atau close di situ. Nama fisik di situ. Jadi modelnya contoh F1 adalah variable untuk file, kita di situ kita lakukan assign. Kemudian yang seterusnya close. Kita bisa lakukan erase juga ya. Jadi di sini kita bisa pakai nama fisik, perhatikan. Kita bisa seperti ini. Tapi harusnya adalah kalau ngikutin di situ ini bentuknya adalah erase di situ C.2 coba 1.txt. Sekali lagi tentu saja ini tidak boleh dilakukan setelah kita merename coba 1.txt. Jadi kalau sudah kita rename ya coba 1.txt jadi tidak ada. Begitu. Baik, kita sekarang masuk ke dalam materi intinya, pemrosesan file sekuensial. Jika setiap rekaman harus diproses dengan cara yang sama, maka pemrosesan arsip sekuensial dapat dilakukan dengan memakai skema pemrosesan sekuensial dengan mark ya. Artinya kita bisa menggunakan skema pemrosesan sekuensial tapi ada marknya. Kita tahu bahwa skema pemrosesan sekuensial kita lakukan satu demi satu dari berurutan dari depan di sini ya. Jadi hasil dari berikutnya ini akan dipengaruhi dari pemrosesan sebelumnya. Contoh sebuah arsip sekuensial. Tipe rekaman NIM integer, nilai adalah integer 0 sampai 100. Perhatikan, ini hanya ada di dalam notasi algoritmis. Oke. Arsip MHS ini adalah nama filenya ya. Ini nama file, nama variable file. Nama variable file. Kemudian inilah nama tipe, perhatikan, nama tipe rekaman. Rec MHS tipe rekaman, jadi ini adalah variabel datanya, variabel data dengan tipe rekaman. Jadi tipe bentukan ya, tipe rekaman di situ, rekaman adalah tipe bentukan. Jadi setiap kita membaca atau menulis kita menggunakan rec MHS ya, kita gunakan itu. Contoh pemrosesan, analisa pemrosesan sekuensial dari elemen arsip sekuensial. Oke. Model dengan mark. Jadi jika I adalah deret yang diproses ya. Kemudian I berharga 1 2 3 dan seterusnya sampai N, maka EOP adalah NIM sama dengan 99999. Ini 10 juta kurang 1 begitu. First element adalah caranya begini, reset arsip MHS, kita perhatikan reset artinya kita akan siap untuk membaca ya. Kemudian kita lakukan read arsip MHS, rec MHS. Jadi kita reset ya. Kemudian kita baca. Ini artinya membaca pertama kali. First element itu seperti ini. Jadi lakukan dulu reset, kemudian kita read arsip MHS, rec MHS. Begitu. Kemudian untuk next elemen, elemen berikutnya. Jadi kalau ini adalah elemen pertama, ini elemen kedua, ya. Kita lakukan lagi read lagi, begitu. Ya. Jadi kita read pertama, setelah reset kita read, kita masuk ke elemen pertama. Read berikutnya kita masuk ke elemen kedua. Kalau kita pengen lagi ke next elemen lagi, ke elemen ketiga, ya kita lakukan read lagi aja, begitu. Ya kita ulang saja di sini. Proses membaca arsip sambil menghitung nilai rata-rata. Ya. Jadi kita misalnya ada sebuah contoh ya. Kita diminta untuk membaca arsip, kemudian menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Oke. Program rata-rata, kamus, tipe rekaman, NIM, integer, nilai, integer 0 sampai 100, arsip MHS,
Seg file of